Setelah hampir berbulan-bulan lebih terombang-ambing dalam pusaran masalah, bahtera rumah tangga Irish Bella dan Amar Zoni akhirnya berlabuh di Pengadilan Agama Depok. Dan untuk pertama kalinya, Iris menginjakan kaki di pengadilan dengan senyum tanpa banyak bicara. Dari balada rumah tangga Iris dan Amar yang kian berada di titik nadir, seperti apa juga pusaran kasus penipuan Giska Deborah Aritonang, remaja 19 tahun yang mampu memperdaya ratusan orang dengan modus jual beli tiket konser Coldplay. Benarkah, di balik paras lugu dan polos, Giska sejatinya memiliki gaya hidup hedon, serta memiliki barang-barang branded yang mentereng? Dan seperti apa juga kisah inspirasi Bang Jabo, penjual pempek yang menggugah banyak orang di luar sana hingga viral karena membagikan pempek kepada anak yatim dan kaum duafa secara gratis? Dan seperti apa juga nelangsa batin Renoa menanggung trauma yang amat pedih usai alami dugaan kekerasan fisik oleh Leon Dozan? Dan bagaimana pula upaya ibunda Leon, Betaria Sonata, yang terus meniti air mata melihat nasib putranya? Akankah air mata ibu mampu menyelamatkan Leon dari jeratan penjara? Pemirsa, inilah insert investigasi. Iris sudah pasrah ya, dan kelihatan itu bebannya berat sekali. Aku sih lebih lihatnya kayak, kalau dulu kan mungkin kayak lebih banyak tuh bertanya gitu ya. Kayak kenapa, kayak lebih nggak bisa menerima keadaan gitu kan. Tapi sekarang kayak lebih belajar ridho aja gitu. Karena bahwa segala hal yang terjadi, mau itu aku berhasil, mau aku itu gagal, itu semua atas izin dari Allah. Dengan atau tanpa masalah rumah tangga, Irish Bella dan Amar Zoni adalah sosok yang banyak menuai perhatian. Setelah sempat menyedot perhatian lewat kasus narkoba yang menimpa Amar, kini sikap Bella pun menohok publik lewat sikap menghadapi perceraian. Iris tampil meyakinkan dengan tetap bersikap tenang seperti tak ada masalah. Bahkan ketika memasuki ruang sidang pun, Iris masih melempar senyum sumringah kepada awak media. Tapi benarkah senyum itu pertanda Iris telah siap menyandang status baru? Ataukah justru di balik senyuman Iris tersimpan derita dan pilu yang amat lirik? Kalau kita perhatikan secara detail ya, kalau kita zoom, senyumnya itu sebenarnya senyum senang ya, dengan kehadiran teman-teman media. Nah, cuman kalau dibilang senyum getir, sebenarnya getirnya gini loh, Irish Bella itu nggak mau menceritakan masalah yang sedang menimpanya saat ini. Makanya terlihat getir karena bibirnya itu gulung ya. Jadi nggak hanya satu garis, tapi bahkan jadi benar-benar Iris menutup mulutnya karena dia tidak ingin bicara sama sekali atau kelepasan bicara ya. Tapi balik lagi karena ya mungkin pendewasaan ya, tidak ada hal yang aku sesali sama sekali gitu. Semua yang terjadi dalam hidupku itulah takdir yang Allah sudah tentukan gitu. Itulah yang membentuk aku menjadi diri aku hari ini. Di ruang sidang, tepat di mana menjadi titik terakhir mempertahankan rumah tangga dan mengadukan hati sebelum memastikan berpisah, sikap Iris dan gestur yang ditampilkan usai sidang justru tampak berbeda 180 derajat. Bila sebelum saat memasuki ruang persidangan, Iris terlihat senyum dan tegar, maka ketika hendak keluar pengadilan, pesinetron cantik ini justru tertunduk lesu hingga tak dapat bicara. Mungkinkah Iris belum siap melewati proses perceraian yang amat menyita waktu dan menguras perasaannya? Pada waktu sidang, masuk ya ruangan sidang, itu gesturnya percaya diri, tegak, bahunya tegak, matanya itu ke depan, dahu naik ke atas. Ini menunjukkan ekspresi orang yang sangat percaya diri, yakin masalahnya akan menemukan solusi. Tapi ketika selesai sidang, sangat berbalik 180 derajat. Karena apa? Matanya nunduk, bahunya turun, artinya apa? Bisa jadi suasana sidang itu atau sidang itu tidak sesuai dengan harapannya, ada sesuatu yang membuat dia terganggu, shock ya, di luar dugaannya bisa jadi, sehingga itu membuat Bella menjadi tertekan ya. Karena aku nggak pernah pengen kayak menyesali sesuatu gitu, karena menyesali sesuatu yang udah lewat tuh
nggak ada gunanya ya, Iya. gitu, nggak ada gunanya. Dan kayak misalnya ditanya tadi apa superpower yang kamu inginkan, pengen banget bisa bilang oh untuk bisa kembali waktu gitu kan, but untuk apa gitu? Karena justru kesalahan-kesalahan kita yang kita lewatin itu yang membentuk kita menjadi kepribadian kita saat ini. Harusnya, sidang perceraian di Pengadilan Agama Depok kemarin turut dihadiri Amar Zoni selaku tergugat. Sayangnya, di momen penting itu, Amar memilih absen. Jangankan untuk menunjukkan batang hidungnya, menunjuk tim kuasa hukum saja, Amar belum siap. Lantas, inikah pertanda Amar belum ingin berpisah dari Iris? Lantas adakah upaya Amar untuk menghalau niat Iris untuk berpisah? Dan ini kehadiran dari Prince Bella pertama kali di persidangan. Sebelumnya kan diwakili oleh kuasa hukumnya. Dan pada hari ini tergugat Amar Zoni tidak hadir. Dan alasan yang kami terima belum ada informasi langsung dari pihak tergugat, ya. Sehingga perkara ini kita lanjut pemeriksaan. Wawancara dikit dong, bentar. Mas, dikit yuk. Dikit aja nih, ibu-ibu ini. Iya, kasih word, dikit aja yuk. Iya. Error lagi. Kaibel gimana sih ya Kaibel? Masalah. Alasannya apa sih Kaibel? Sudah siap bercerai. Sedikit aja Kaibel. Amar udah 2 kali. Saya akan terus berjuang bagaimanapun caranya, walaupun Iris memberikan 1% celah gitu kan. Saya akan kejar, saya akan usahakan. Apapun usaha Amar Zoni di luar sana, rasa-rasanya niat Iris Bella untuk berpisah sudah bulat. Meski tak secara gamblang mengurai penjelasan mengenai keputusan ingin berpisah, setidaknya tanda-tanda Iris akan angkat kaki dari hidup Amar telah terlihat sejak sang suami tersandung kasus narkoba. Alih-alih menengok Amar di dalam penjara, Ibel justru memantapkan hati mendekatkan diri pada Tuhan, sembari memikirkan langkah apa yang akan diambil untuk masa depan nanti. Bahkan untuk sampai pada kesimpulan berpisah, benarkah Iris pun sampai meminta pendapat dari Umi Pipik? Kita nggak pernah tahu ke depannya kayak gimana, tapi segala sesuatunya serahkan ke Allah. Gitu kan kadang apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik, tapi kalau sudah menurut Allah baik pasti baik buat kita. Jadi kita berkehendak aja. Selama ini ya mungkin Iris lebih ke lebih ke kepada Allah. Selanjutnya saya selalu nyemangatin semuanya serahin ke Allah, jangan pakai hawa nafsu diri. Libatkan Allah, istighfar terus, ya, biar Allah kasih kekuatan. Derita Iris Bella miliki seorang suami seperti Amar Zoni tak hanya sampai di situ. Bak sudah jatuh tertimpa tangga pula, Iris Bella yang ikut menanggung malu karena perbuatan suaminya memakai narkoba, kini ditambah lagi harus menyewakan rumah kediaman kepada orang lain, sementara ia bersama anak-anak terpisah mengungsi ke rumah orang tua. Satu lagi derita yang harus ditanggung Iris Bella adalah perintah Amar Zoni selama di tahanan untuk tidak mengunjungi sang suami di tahanan, bahkan untuk menelepon pun tak boleh. Ya, ini salah. Gue siap menerima semua kesalahan. Dan gue bilang sama dia, jangan datang ke sini, nggak perlu lo harus sedihin gue. Jalanin aja kehidupan sebagaimana seakan tidak terjadi apa-apa. Jadi akhirnya Iris nggak pernah kesana juga? Nggak pernah. Karena lu larang juga? Iya, gue nggak mau. Anak-anak? Nggak mau. Lu yang nggak mau? Nggak mau. Dan gue nggak ada ngehubungin 7 bulan. Dan ketika keluar, Amar dan Iris masih sempat terlihat bersama. Keduanya masih tertangkap kamera menghabiskan waktu bersama sang buah hati. Bahkan terlihat Iris dan Amar sama-sama tersenyum bahagia. Tapi sayangnya, Iris dan Amar tampil harmonis semata demi sang buah hati.
ya kalau lihat orang lain dengan kayak oh the perfect image of a family, masih ada ibu ayahnya bersama, kan pasti ya ada rasa ih kok kayaknya luar biasa ya, hangat banget. Tapi balik lagi karena ya mungkin pendewasaan ya, tidak ada hal yang aku sesali sama sekali gitu. Semua yang terjadi dalam hidupku itulah takdir yang Allah sudah tentukan gitu. Itulah yang membentuk aku menjadi diri aku hari ini. Jika perceraian adalah jalan satu-satunya yang akan diambil Irish Bella untuk merengkuh kembali hidup yang tenang, jauh dari masalah, maka akankah perceraian itu juga mampu membuat hidup Amarzoni tenang? Jika memang tidak, akankah Amar terus berjuang mendapatkan kembali hati Irish Bella sebelum kehilangan untuk selama-lamanya? Dan seperti apa fakta di balik penipuan berkedok jual beli tiket yang menelan kerugian korban 5,1 miliar? Saksikan saat lagi hanya di Insert Investigasi.